Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menjadi sorotan karena perolehan suaranya pada pemilihan legislatif 2024 dianggap melonjak tajam berdasarkan hasil penghitungan resmi atau real count dalam Sirekap Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu belakangan ini. Meski begitu, anggota KPU Idam Holik menampik jika ada penggelembungan suara untuk partai politik yang dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep itu. Holik menyatakan, penambahan suara PSI yang begitu signifikan akibat kesalahan hitung Sirekap yang tak akurat membaca foto formulir model C hasil plano. Bahkan, situasi ini akhirnya membuat KPU memutuskan tak lagi menampilkan grafik diagram perolehan suara pada Sirekap sejak Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024. Berdasarkan data dari diagram Sirekap Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, PSI baru memperoleh 3,13% dari total suara sah Pileg 2024 yang masuk sebesar 65,86%. Situasi itu menunjukkan perolehan suara PSI masih cukup jauh untuk menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang menurut Undang-Undang Pemilu disepakati berada di angka 4%. Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada, UGM, Nyarwi Ahmad menilai, hasil perolehan suara PSI sampai saat ini menunjukkan peran Jokowi saja tak cukup untuk membuat parpol itu melenggang lolos ke Senayan. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membuat raihan suara PSI pada Pileg 2024 belum mencapai ambang batas parlemen. Pertama, basis akar rumput PSI yang belum cukup kuat. Ia menjelaskan, Pileg lebih kompleks ketimbang Pilpres, sehingga mengandalkan popularitas Kaesang saja tak cukup. Mungkin ya, tadi yang disebut Kaesang sebagai publik figur, masuknya Kaesang sebagai ketua umum kan belum lama juga dan untuk Pileg saya kira kan beda dengan Pilkada atau Pilpres, tutur Nyarwi pada Kompas.com, Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Meski punya Kaesang sebagai nahoda di tingkat pusat, PSI dianggap belum punya banyak tokoh berpengaruh di tingkat daerah. Padahal, salah satu yang bakal mempengaruhi konstituen adalah pengaruh tokoh-tokoh di akar rumput. Menurut saya, basis akar rumput, itu memang perlu. Betul bahwa akses pada internet dan sosial media terus meningkat. Tapi kalau kita lihat dengan banyaknya para tokoh yang terbaru misalnya dalam Pileg, tentu membutuhkan model-model kampanye yang saling melengkapi, papar dia. Sosial media penting tapi kan tidak cukup, dia harus dilengkapi dengan model-model sosialisasi dan kampanye yang saya kira interpersonal ke kelompok, ucap dia. Ia juga melihat bahwa PSI belum dilengkapi dengan para calon legislatif yang memiliki pengaruh cukup luas dan kuat di masyarakat. Pileg itu kan referensinya figur-figur caleg ya, selain partai dan kehadiran atau keberadaan partai itu saya kira butuh waktu. Daya jangkau PSI saya kira masih cukup lemah di sana, kata dia. Faktor kedua, kata Nyarwi, PSI belum mampu menarik suara konstituen dari keberadaannya di dalam pemerintahan Jokowi. Hal itu juga dipengaruhi oleh banyaknya parpol besar yang saat ini bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Apalagi, posisi kader PSI di kabinet hanya sebagai wakil menteri. Posisi ini membuat PSI tidak mempunyai pengaruh cukup kuat untuk publik jika dibandingkan parpol lain yang kadernya menduduki kursi menteri. Terakhir, Nyarwi menilai PSI tidak mendapatkan efek ekor jas cukup besar dari dukungannya pada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Salah satu penyebabnya, pada Pilpres 2019, PSI menjadi salah satu parpol yang paling keras mengkritik Prabowo yang kala itu menjadi rival Jokowi. Ya itu bisa saja, artinya kan walaupun PSI di Pilpres mendukung Prabowo. Tapi, belum tentu juga para pendukung Prabowo kemudian melihat PSI sebagai pendukung Prabowo, ucap dia.